Sepanjang sejarah sepak bola, banyak kiper hebat yang lahir dengan gaya dan kelebihan masing-masing. Dari Peter Shilton, Casillas, Neuer, Lev Yashin, hingga Buffon, siapa yang pantas disebut sebagai kiper terbaik sepanjang masa? Inilah 10 kiper terbaik dalam sejarah sepak bola. Kita mulai dari peringkat ke-10. Peringkat 10, Peter Shilton. Nama pertama mungkin tidak terlalu familiar bagi generasi muda. Tetapi bagi sejarah sepak bola Inggris, Peter Shilton adalah sebuah legenda. Shilton memiliki karir yang luar biasa panjang. Ia bahkan masih menjadi penjaga gawang utama Inggris di Piala Dunia 1990 ketika usianya sudah mencapai 40 tahun. Namun bukan hanya umur panjang yang membuatnya masuk daftar ini. Pada masa terbaiknya, Shilton dikenal sebagai seorang shotstopper kelas dunia. Ia juga menjadi bagian penting dari Nottingham Forest ketika klub tersebut menjuarai Piala Eropa 2 tahun berturut-turut pada 1979 dan 1980. Bayangkan, seorang kiper yang mampu mempertahankan level tertinggi selama puluhan tahun. Karir seniornya bahkan berlangsung lebih dari 3 dekade. Dan itulah yang membuat Peter Shilton layak berada di posisi ke-10. Peringkat 9, Edwin van der Sar. Kalau berbicara mengenai kiper modern, Edwin van der Sar adalah salah satu nama yang tidak boleh dilewatkan. Dengan tinggi sekitar 197 cm, van der Sar memiliki keunggulan fisik. Tetapi kekuatannya bukan hanya soal ukuran tubuh. Ia juga dikenal sebagai kiper yang sangat nyaman menggunakan kakinya. Bahkan Manuel Neuer pernah mengakui bahwa dirinya terinspirasi oleh kemampuan distribusi bola van der Sar. Van der Sar pernah menjadi bagian dari generasi emas Ajax yang menjuarai Liga Champions 1995. Karirnya kemudian berlanjut ke Juventus, Fulham, dan akhirnya Manchester United. Dan di Old Trafford, ia kembali mencapai puncak. Pada final Liga Champions 2008 melawan Chelsea, Van der Sar menjadi pahlawan Manchester United setelah menggagalkan penalti Nicolas Anelka dalam adu penalti, membawa Manchester United menjadi juara. Dan Van der Sar mendapatkan penghargaan Man of the Match. Bahkan pada usia 40 tahun, ia masih mampu menjadi bagian dari Manchester United yang memenangkan Premier League. Sebuah bukti bahwa kualitas seorang kiper bisa bertahan sangat lama. Peringkat 8, Iker Casillas. Sekarang kita masuk ke salah satu nama yang paling ikonik, Iker Casillas. Bagi para penggemar sepak bola era 2000-an, nama ini hampir mustahil dilupakan. Casillas menembus tim utama Real Madrid ketika usianya masih sangat muda. Dan pada musim yang sama, ia membantu Madrid memenangkan Liga Champions. Namun itu baru permulaan. Casillas kemudian menjadi salah satu simbol terbesar Real Madrid dan tim nasional Spanyol. Refleksnya luar biasa, gerakannya cepat, dan dalam situasi 1 lawan 1, Casillas seringkali terlihat seperti memiliki reaksi sepersekian detik lebih cepat daripada pemain lain. Tetapi pencapaian terbesarnya datang bersama tim nasional Spanyol. Casillas menjadi kapten ketika Spanyol memenangkan Euro 2008. Kemudian, Piala Dunia 2010. Dan setelah itu, Euro 2012. Casillas juga memenangkan penghargaan IFS World's Best Goalkeeper 5 kali berturut-turut dari 2008 hingga 2012. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana mungkin Casillas tidak masuk 5 besar? Jawabannya adalah, karena kiper-kiper di atasnya juga merupakan monster di bawah mistar. Peringkat 7, Peter Schmeichel. Kalau Casillas dikenal dengan refleks, Peter Schmeichel dikenal dengan kombinasi kekuatan, keberanian, dan postur luar biasa. Kiper asal Denmark ini merupakan salah satu figur penting dalam sejarah Manchester United. Salah satu ciri khasnya adalah teknik penyelamatan yang dikenal sebagai star jump. Ketika penyerang lawan berhadapan dengannya, Schmeichel bisa membuat gawang terlihat jauh lebih kecil. Bahkan Iker Casillas pernah mengakui Schmeichel sebagai salah satu panutannya. Dan tentu saja, puncak karirnya bersama Manchester United datang pada era Sir Alex Ferguson. Schmeichel bukan hanya seorang penjaga gawang, dia adalah pemimpin. Sosok yang memberikan rasa aman kepada pemain-pemain di depannya. Dan bagi banyak penggemar Manchester United, nama Peter Schmeichel akan selalu identik dengan salah satu era terbaik klub tersebut. Peringkat 6, Gordon Banks. Nama ini mungkin tidak terlalu familiar bagi sebagian penonton muda. Tapi kalau berbicara tentang sejarah kiper terbaik dunia, Gordon Banks adalah legenda yang tidak boleh dilupakan.
Kiper asal Inggris ini merupakan bagian dari tim yang menjuarai Piala Dunia 1966. Namun ada satu momen yang membuat namanya benar-benar abadi, Piala Dunia 1970. Inggris menghadapi Brasil. Dan saat itu, Pele melepaskan sundulan yang terlihat hampir mustahil untuk dihentikan. Bola mengarah ke sudut gawang, Pele bahkan sudah yakin bola akan masuk, tetapi Banks melakukan penyelamatan luar biasa. Penyelamatan tersebut kemudian dikenal sebagai salah satu penyelamatan terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Banks juga memenangkan penghargaan kiper terbaik FIFA selama 6 tahun berturut-turut, dari 1966 hingga 1971. Sayangnya, karirnya harus berakhir lebih cepat setelah sebuah kecelakaan membuat penglihatannya di mata kanan terganggu. Namun warisannya tidak pernah hilang. Gordon Banks tetap menjadi salah satu kiper terbesar dalam sejarah sepak bola. Peringkat 5, Sepp Maier. Naik satu tingkat, kita bertemu dengan legenda Jerman Barat dan Bayern Munich Sepp Maier. Bagi Bayern Munich dan Jerman Barat pada era 1970-an, Maier bukan sekadar penjaga gawang. Dia adalah simbol sebuah era kejayaan. Bersama Jerman Barat, Maier memenangkan Euro 1972. Dan 2 tahun kemudian, Piala Dunia 1974. Di level klub, pencapaiannya bahkan tidak kalah luar biasa. Bersama Bayern Munich, Maier memenangkan 3 Piala Eropa secara beruntun dari 1974 hingga 1976. Namun yang membuat Maier spesial bukan hanya koleksi trofinya. Dia memiliki karakter yang sangat kuat, tenang, percaya diri, dan mampu membuat lini pertahanan merasa aman di depannya. Jadi tidak mengherankan jika Maier dianggap sebagai salah satu kiper terbaik dari generasinya. Peringkat 4, Manuel Neuer. Kalau kiper-kiper sebelumnya dikenal karena kemampuan mereka menghentikan bola. Neuer datang dan mengubah cara dunia melihat seorang penjaga gawang. Dia bukan hanya berdiri di bawah mistar, Neuer berani keluar dari kotak penalti, berani menghadapi penyerang, dan bahkan sering berfungsi seperti seorang bek tambahan. Inilah yang kemudian membuat istilah Sweeper-Keeper semakin terkenal di sepak bola modern. Bersama Bayern Munich, Neuer memenangkan begitu banyak gelar. Namun salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya datang pada 2014. Piala Dunia Brasil, Neuer menjadi bagian penting dari tim Jerman yang akhirnya menjadi juara dunia. Bahkan pada Ballon d'Or 2014 Neuer finish di posisi ketiga. Untuk seorang penjaga gawang, itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Dan mungkin inilah warisan terbesar Neuer, dia membuat generasi berikutnya percaya bahwa seorang kiper juga bisa menjadi bagian dari permainan, bukan hanya penjaga gawang. Peringkat 3, Dino Zoff. Dino Zoff salah satu legenda terbesar Italia. Yang membuat Zoff luar biasa bukan hanya kemampuan teknisnya, tetapi konsistensinya dan usianya. Pada Piala Dunia 1982, Dino Zoff menjadi kapten Italia ketika usianya sudah mencapai 40 tahun. Dan bukan sekadar tampil, dia memimpin Italia menjadi juara dunia. Zoff juga pernah memenangkan Euro 1968 bersama Italia. Sementara di level klub, dia memenangkan 6 gelar Serie A bersama Juventus. Yang menarik, Zoff bukan tipe pemain yang harus selalu berteriak. Dia dikenal sebagai sosok yang tenang, tidak mudah panik, dan mungkin itulah salah satu kualitas terbesar yang harus dimiliki seorang kiper. Peringkat 2, Lev Yashin. Lev Yashin sang Black Spider. Yashin bukan hanya seorang kiper hebat. Dia adalah seorang revolusioner. Pada zamannya, kiper biasanya lebih banyak bertahan di area gawang. Tetapi Yashin berbeda. Dia berani memainkan bola dengan cara yang belum umum dilakukan pada era tersebut. Itulah mengapa Yashin dianggap sebagai salah satu pionir perkembangan posisi penjaga gawang. Namun ada satu fakta yang membuat namanya benar-benar unik. Lev Yashin adalah satu-satunya kiper yang pernah memenangkan Ballon d'Or. Dan sampai sekarang, belum ada penjaga gawang lain yang berhasil mengulanginya. Dia juga dinobatkan sebagai kiper terbaik abad ke-20 oleh Yves. Jadi ketika kita berbicara tentang warisan seorang kiper, Yashin bukan hanya bagian dari sejarah. Dia adalah salah satu alasan sejarah itu terbentuk. Peringkat 1, Gianluigi Buffon.
Ketika Buffon melakukan debutnya di Serie A bersama Parma menghadapi AC Milan, mungkin tidak banyak yang menyangka bahwa mereka sedang melihat awal dari karir salah satu kiper terbesar sepanjang masa. Kemudian Buffon pindah ke Juventus. Dan di sana, lahirlah sebuah legenda. Buffon memenangkan begitu banyak gelar bersama Juventus. Tahun 2006 menjadi salah satu puncak karirnya. Buffon tampil luar biasa sepanjang turnamen Piala Dunia, Italia akhirnya menjadi juara dunia. Dan Buffon hanya kebobolan 1 gol dari permainan terbuka sepanjang turnamen tersebut, dengan 1 gol lainnya berasal dari penalti. Namun ada satu hal menarik. Buffon memiliki satu kekurangan dalam koleksi trofinya, yaitu trofi Liga Champions. Dia tidak pernah berhasil mengangkat trofi tersebut. Bahkan Buffon beberapa kali gagal di final. Tetapi apakah itu membuatnya menjadi kiper yang lebih buruk? Tentu tidak. Karena kehebatan seorang pemain tidak selalu bisa diukur hanya dari satu trofi. Dan ketika melihat keseluruhan karirnya, Buffon memiliki sesuatu yang sangat sulit ditemukan, yaitu konsistensi. Dari era 1990-an, masuk ke 2000-an, kemudian 2010-an, hingga akhirnya pensiun pada usia 45 tahun, lebih dari 2 dekade berada di level tertinggi. Itulah yang membuat penempatan Buffon di posisi pertama dalam daftar ini. Kalau menurut kalian daftar ini benar atau salah, tulis pendapat kalian di komentar siapa kiper terbaik sepanjang masa versi kalian, dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak cerita, ranking, dan fakta menarik tentang dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.